Halo teman-teman semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipelajari di sekolah? Atau bagaimana sekolah menentukan apa yang seharusnya diajarkan? Nah, jawabannya terletak pada kurikulum. Ya, sebelum melangkah lebih jauh tentang kurikulum, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Mugiono, NIM I1E022027 dari jurusan Pendidikan Jasmani Angkatan 2022. Jadi dibikinnya video ini untuk pemenuhan tugas pengantar kurikulum oleh dosen pengampu Pak Jajang. Ya baik, pertama adalah pengertian dari kurikulum. Menurut Hilda Taba pada tahun 1962, kurikulum is plan for learning. Jadi maknanya adalah kurikulum merupakan sebuah rencana untuk sebuah pembelajaran bagi para siswa. Seperti peta jalan, yang mana kurikulum ini menjadi jalan untuk menuju suatu tujuan pendidikan bagi para siswa. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum. Kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi kurikulum adalah sebuah rancangan yang dirancang dengan cermat untuk membantu siswa dalam mencapai atau mendapatkan suatu tujuan pembelajaran pendidikan bagi mereka. Misal nih, dalam kurikulum Merdeka Belajar, salah satu yang ditekankan adalah Student Center Learning atau pusat pembelajarannya itu adalah siswa. Maka dalam implementasinya, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan serta menjabarkan apa yang sedang dipelajarinya dan apa yang telah mereka pelajari dalam hari di mana siswa itu belajar dan mendapatkan pembelajaran. Ibarat sebuah kompas, kurikulum menuntun siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang berguna dan sukses di masyarakat. Di Indonesia terdapat berbagai macam kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum nasional dan kurikulum sekolah. Jadi kurikulum nasional itu adalah kurikulum yang menjadi panduan utama, panduan umum, sebuah standar pendidikan di suatu negara, terutama di Indonesia. Kemudian kurikulum sekolah itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah. Kemudian pandangan saya mengenai perubahan kurikulum di Indonesia yang katanya dan memang iya, kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah seiring dengan berjalannya atau bergantinya suatu kepemimpinan, mulai dari kurikulum KPK 2004, kurikulum KTSP 2006, kurikulum K13, dan yang saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Ya, menurut saya perubahan kurikulum ini tidak menjadi sebuah masalah bagi saya. Saya setuju dengan pergantian kurikulum ini karena menurut saya pergantian atau perubahan kurikulum merupakan suatu tindakan yang mana untuk memperbarui, untuk menyegarkan sebuah kurikulum di Indonesia. Karena pada dasarnya zaman itu memang berubah, zaman itu memang berkembang, dan zaman itu memang berganti. Nah, asalkan kurikulum itu tidak mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, tidak mengubah nilai-nilai di dalam Pancasila. Oke, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi di dalam kurikulum di Indonesia.
dalam implementasinya, kurikulum di Indonesia tentu mendapatkan sebuah tantangan. Tantangan-tantangan yang muncul ini contohnya antara lain kesenjangan infrastruktur, kemudian keterbatasan sumber daya yang ada, dan kesiapan guru dalam menyampaikan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari suatu kurikulum, yang mana tentunya guru harus mampu beradaptasi dengan metode-metode ini, karena sebagai guru kita harus selalu beradaptasi dan mengupdate metode-metode yang efektif dan sesuai dengan pembelajaran. Kesimpulannya, kurikulum merupakan rencana yang dirancang dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran bagi para siswa. Meskipun terdapat berbagai tantangan, kurikulum tetaplah menjadi elemen yang penting di dalam suatu pembelajaran. Memahami dan mengembangkan kurikulum menjadi sebuah kunci untuk memastikan bahwa siswa mempunyai dan dibekali suatu pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang siap bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjelajahi dunia kurikulum, memahami peran pentingnya, dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan sebuah kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan para siswa.